Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Diva Melani Perdana Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman hukum perdata. Baiklah, materi yang pertama itu adalah pengantar hukum perdata. Yang pertama itu adalah pengertian. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya berasal dari bahasa Belanda yaitu Burgerlijk yang sumbernya pada Burgerlijk Wetboek atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda, dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum private karena mengatur kepentingan perseorangan. Nah, asas-asas hukum perdata itu adalah yang pertama, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas perlindungan, asas kepatuhan, asas kepribadian, dan yang terakhir adalah asas itikat baik. Selanjutnya adalah pembagian hukum perdata. Berdasarkan ilmu pengetahuan, ilmu perdata dibagi atas 4. Yang pertama, hukum perorangan. Yang kedua, hukum keluarga. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Dan yang keempat, hukum waris. Nah, sedangkan berdasarkan KUH Perdata, hukum perdata dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu buku 1 yang mengenai orang. Ini mengatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Yang kedua, buku 2 mengenai hal benda. Ini mengatur hukum kebendaan dan hukum waris. Yang ketiga, buku 3 yaitu mengenai hal perikatan. Ini mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang atau pihak tertentu. Yang keempat adalah buku 4 mengenai pembuktian dan daluarsa. Ini mengatur mengenai alat pembuktian dan akibat hukum yang timbul dari adanya daluarsa tersebut. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hukum keluarga dalam KUH Perdata. Pengertian hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hubungan keluarga yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Misalnya, hubungan antara ipar, mertua, anak tiri, dan menantu. Sedangkan hubungan yang terjadi karena pertalian darah, misalnya hubungan dengan bapak, ibu, nenek, kakek, payang, yaitu garis lurus ke atas atau garis leluhur. Kemudian ada hubungan dengan anak, cucu, cicit, yaitu garis lurus ke bawah atau garis keturunan. Dan hubungan dengan saudara kandung dan anak-anak saudara kandung, yaitu garis ke samping. Kemudian hukum keluarga itu meliputi yang pertama keturunan. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan tidak sah adalah anak yang tidak sah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Serta ia hanya dapat mewarisi harta atas peninggalan ibunya serta keluarga ibunya. Yang kedua, kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum kawin, selama orang tua tersebut keduanya terkait dalam perkawinan. Menurut pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan. Berbunyi, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat 2 berbunyi, orang tua mewakili anak tersebut menjadi segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian yang ketiga, ada perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur dan belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang menurut pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Pada ayat 2 berbunyi, perwalian tersebut itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Nah, yang keempat adalah pernyataan dewasa. Pernyataan dewasa adalah pernyataan terhadap seseorang yang belum mencapai usia dewasa untuk sepenuhnya atau hanya terhadap beberapa hal saja dipersamakan dengan seseorang yang sudah dewasa. Dan yang terakhir adalah perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu hukum benda. Pengertian hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang dan hak kebendaan. Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit adalah setiap barang yang dapat dilihat saja. Sedangkan pengertian benda dalam arti luas disebut dalam pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda adalah tiap barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Macam-macam benda ialah, yang pertama, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kedua, benda berwujud dan tidak berwujud. Yang ketiga, benda yang sudah ada dan yang akan ada. Selanjutnya, benda yang di dalam perdagangan dan di luar perdagangan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hak kebendaan, yang pertama mutlak, yang kedua mengikuti benda di mana hak itu melekat. Misalnya hak sewa tetap, mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak di atasnya. Yang ketiga, hak yang ada terlebih dahulu atau yang lebih tua, kedudukannya lebih tinggi, kemudian memiliki sifat diutamakan. Kemudian dapat dilakukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu hak bersangkutan. Dan yang terakhir, pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun. Nah, penggolongan hak kebendaan. Hak atas kebendaan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hak kebendaan yang memberi kenikmatan. Selain yang mengenai tanah, karena sudah diatur dalam UU PA, maka hak kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah bezit, hak milik, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Nah, yang kedua adalah hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, yaitu adalah hak gadai, hipotek, kredit verban, piutang yang diistimewakan, dan fidusia. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu hukum perikatan dalam KUH Perdata. Pengertiannya dalam KUH Perdata, buku 3, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Perikatan masih bersifat abstrak sehingga diperlukan suatu perjanjian yang isinya memuat perikatan di antara beberapa pihak. Setiap perjanjian memuat perikatan, tapi tidak semua perikatan senantiasa dibuat perjanjiannya. Dalam suatu perjanjian terdapat perikatan, yaitu adanya saling ketertarikan dalam objek tertentu yang berakibat pada lahirnya hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan hubungan tersebut, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Adapun yang dituntut disebut prestasi.
Jenis-jenis perikatan yaitu pertama, perikatan bersyarat, yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu, yang ketiga, perikatan mana suka, yang keempat, perikatan tanggung-menanggung, kemudian perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, kemudian perikatan dengan ancaman hukuman, kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang, kemudian perikatan bebas, dan yang terakhir perikatan yang lahir dari perjanjian. Nah, kemudian prestasi dan uang prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Nah, sedangkan uang prestasi itu adalah diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi pergantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya namun ia tetap melalaikannya atau jika seseorang atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf karena kekurangan itu dari saya sendiri dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.